Security. Di sini kami akan menjelaskan teori dasar mengenai keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan atau network security system adalah sebuah sistem keamanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah akses tidak sah pada suatu sistem jaringan. Merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi keamanan jaringan komputer, memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Network security system ini berfungsi untuk mencegah potensi dan serangan yang dilakukan baik dari jaringan internal maupun eksternal. Dengan kata lain, network security system berfungsi untuk mengantisipasi dan mencegah ancaman serangan untuk merusak sistem jaringan baik logik maupun fisik. Selanjutnya, aplikasi sistem keamanan jaringan. Aplikasi untuk keamanan jaringan mencakup berbagai tools yang berfungsi untuk mengamankan jaringan komputer dari berbagai ancaman cyber. Contohnya seperti firewall, alat yang mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan tertentu, memblokir lalu lintas berbahaya, dan membatasi akses antara jaringan internal dan eksternal. Selanjutnya ada sistem deteksi intrusi (IDS) dan sistem pencegahan intrusi atau IPS. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan, sementara IPS mencegah serangan dengan memblokir lalu lintas berbahaya. Selanjutnya ada aplikasi analisis lalu lintas jaringan atau Wireshark, alat untuk menganalisis paket jaringan, mendeteksi masalah, dan menemukan kelemahan keamanan. Pemilihan aplikasi keamanan jaringan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik jaringan masing-masing. Autentikasi adalah proses verifikasi siapa pengguna atau perangkat yang mencoba mengakses sistem. Sementara otorisasi adalah proses menentukan apa saja yang dapat diakses pengguna setelah berhasil autentikasi. Singkatnya, autentikasi menjawab siapa dan otorisasi menjawab apa. Network security system mencakup jaringan personal ataupun publik. Sebuah sistem proteksi keamanan jaringan harus ada bahkan di perangkat pribadi kita seperti laptop dan gadget. Di laptop kita mengenal firewall dinding api yang berfungsi untuk mencegah serangan yang ditujukan secara langsung pada perangkat tersebut. Pada tahun 2022 dan 2023, Indonesia mengalami peningkatan kasus kebocoran data yang signifikan. Data dari Databox pada kuartal 3 2022 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dengan kasus kebocoran data terbanyak. Kebocoran data ini dapat berdampak serius mulai dari penyalahgunaan identitas hingga pembobolan rekening bank. Data berikut ini menuliskan statistik keamanan website pada tahun 2023. Selanjutnya, seberapa penting network security system? Ancaman serangan cyber bisa menimpa siapapun tanpa pandang bulu, termasuk jaringan pribadi atau perusahaan. Berikut adalah beberapa kategori jenis ancaman cyber. Yang pertama, malware. Malware atau malicious software adalah perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem komputer. 2. Serangan phishing. Phishing adalah jenis serangan cyber yang menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar menyerahkan informasi sensitif seperti kata sandi atau data kartu kredit. Serangan ini sering dilakukan melalui email palsu yang menyamar sebagai perusahaan atau lembaga yang sah. Yang ketiga, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. DDoS adalah serangan cyber yang bertujuan untuk membuat situs web atau layanan online menjadi tidak tersedia bagi pengguna dengan membanjiri servernya dengan lalu lintas yang besar. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah besar komputer yang diretas atau dibajak. 4. Serangan man in the middle. MITM adalah serangan cyber di mana penyerangan menyadap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memodifikasi data. Serangan ini dapat terjadi pada jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman. Yang kelima ada ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengekspresi file dan data di perangkat korban dan meminta uang tebusan untuk membebaskannya. Serangan ransomware dapat menyebabkan kerugian finansial dan gangguan operasional yang signifikan. Terdapat beberapa ancaman cyber lainnya seperti injeksi SQL, serangan yang menyuntikkan kode berbahaya ke dalam database, dan serangan web defacement, serangan yang merusak atau mengubah tampilan situs web. Pentingnya network security memproteksi sistem jaringan dari serangan virus, malware, spyware, dan potensi ancaman lainnya yang membahayakan data penting kredensial perusahaan, minimalisir resiko sabotase dan pencurian informasi sensitif, mendeteksi aktivitas dan akses mencurigakan dari pengguna yang tidak memiliki hak akses atau otoritas, memastikan semua informasi dan data di jaringan tetap aman.
Kesimpulannya, tujuan membangun sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi ancaman dalam bentuk fisik maupun logis, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mengganggu berjalannya suatu sistem jaringan atau aplikasi tersebut. Tidak ada sistem yang sempurna, namun bukan berarti tidak perlu. Minimal, kita dapat menerapkan sistem keamanan jaringan untuk mencegah terjadinya ancaman yang dapat merugikan perusahaan. Selain menerapkan sistem, kita juga perlu mengedukasi pengguna untuk lebih mengetahui tentang keamanan jaringan. VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang menciptakan koneksi aman dan terenkripsi melalui internet, melindungi data dari penyadapan dan akses tidak sah. Dengan VPN, data yang dikirim dan diterima antara perangkat pengguna dan internet menjadi terenkripsi, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat meningkatkan keamanan dan privasi mereka saat menjelajahi internet, mengakses konten yang diblokir, dan menghindari pembatasan data. VPN membantu melindungi data dari potensi ancaman cyber dan pelanggaran yang tidak sah. Dengan menyamarkan alamat IP dan mengenkripsi lalu lintas, VPN membantu menjaga privasi online. VPN dapat membantu menghindari pembatasan data atau konten yang diperlakukan oleh penyedia layanan internet. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.